Bab 1851. Tak seorang pun mengira bahwa pihak lawan akan melancarkan serangan balik terhadap Raudon begitu tiba-tiba, dan dengan kecepatan yang begitu mengesankan, sehingga gelombang kedua dilepaskan tak lama setelah gelombang pertama, sehingga mustahil bagi Raudon untuk membalas atau memulihkan diri. Sama saja seperti sebelumnya, kau masih terlalu lambat dalam membangun pertahanan, Zeke mencibir dingin, sambil melancarkan serangan gelombang ketiga. Gerakannya ringan, seolah-olah dia telah memutuskan apa yang akan dilakukannya. Pada saat itu, sebuah pikiran muncul di benak Raudon. Serangan ini, rasanya familiar. Kau Spectre. Mata Raudon membelalak kaget saat ia meneriakkan nama samaran Zeke. Sebagai balasannya, Zeke mengerutkan kening, dia tidak pernah menyangka Raudon akan mengungkap nama samarannya begitu keras di depan umum. Matanya tiba-tiba menjadi gelap. Cheats, sebagai webmaster, Anda telah melanggar perjanjian pelanggan dan membocorkan informasi pelanggan. Saat itulah Raudon tersadar dan menyadari bahwa dia telah meneriakkan nama peretas Zeke di depan umum dengan suara keras, yang secara efektif melanggar kontrak dan mengungkap rahasia klien. Aku hanya menebak. Sikap Raudon terhadap Zeke berubah drastis. Aku tidak menyangka, kau adalah dia, kata Raudon dengan terkejut. Sebelumnya, Raudon pernah melawan Spectre, di mana mereka berdua mengambil alih misi dari dua perusahaan saingan. Raudon kalah dari Spectre, dan cara Spectre mencela Raudon sama dengan cara Zeke. Sejak saat itu, Raudon menjauhi Spectre, karena Spectre telah bermitra dengan Lucifer. Keduanya berpasangan menjadi tak terkalahkan, dan Raudon cukup berhati-hati untuk menjaga jarak dengan mereka. Sungguh di luar imajinasinya untuk berpikir bahwa ia akan bertemu mereka hari ini. Bahkan surga pun menutup mata padaku, memaksaku untuk berhadapan langsung dengan Spectre. Beri aku kesempatan, gerutunya. Pada saat itu, ekspresi wajah Raudon adalah campuran antara keterkejutan dan ketakutan, dan melanggar perjanjian pelanggan adalah hal yang paling tidak perlu dikhawatirkannya sekarang. Sementara itu, Zeke diam-diam berharap tidak ada yang mendengar namanya dipanggil sebelumnya. Sayangnya, harapannya sirna karena pembawa acara yang bertelinga tajam itu mendengarnya dengan keras dan jelas. Begitu pembawa acara mendengar Raudon memanggil Zeke dengan sebutan Spectre, ia langsung menghampirinya. Raudon, tadi kau menyebut nama itu, Spectre. Apakah yang kau maksud adalah peretas terbaik kedua dengan nama yang sama? Wah, tampaknya pembawa acara tahun ini paham betul tentang bakat-bakat di industri ini. Raudon menyadari bahwa dia tidak dapat menyembunyikan masalah itu lagi, jadi dia mengakuinya dengan malu, ya. Apa boleh buat, aku terpaksa. Malu sekali kalau aku tidak mengungkap identitasnya. Aku harus hidup sebagai orang yang disingkirkan oleh anak SMA, bukan? Sekarang setelah semua orang tahu dia adalah hacker paling terkenal kedua di dunia, aku tidak perlu malu lagi, pikir Raudon dalam hati, sebelum menghela napas lega. Dan melanggar perjanjian pelanggan. Tolong, saya pemilik situs web tersebut. Apa yang perlu ditakutkan? Tambahnya. Wajah Zeke berubah masam saat ia melihat Raudon secara terbuka mengungkap identitasnya. Aku sudah selesai. Aku sudah merahasiakan identitasku begitu lama. Kurasa aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya, tetapi, terungkap dalam kompetisi yang payah untuk anak SMA jelas tidak sepadan. Pada saat ini, para penonton sedang gempar. Momok. Apakah dia benar-benar peretas terbaik kedua, Spectre? Ya ampun, dia hanya anak SMA. Tidak heran dia sangat ahli dalam hal itu. Dia dengan mudah mengalahkan hacker peringkat kelima. Maju terus Spectre. Semua orang di acara itu yang mengetahui satu atau dua hal tentang Spectre menyemangatinya. Aku tidak menyangka bahwa ikut serta dalam sebuah kompetisi akan membuatku bersaing dengan para ahli seperti itu. Ini jadi semakin keren. Bab 1852. Nicole mengangkat alisnya saat melihat keributan di panggung. Zeke terlalu ceroboh dalam upayanya merahasiakan identitasnya. Hidupnya tidak akan damai dalam waktu dekat. Wajah Zeke menjadi sangat pucat saat tuan rumah berlari ke arahnya dengan gembira. Saat ini, Zeke tidak berekspresi. Tidak heran kalau Zeke begitu brilian malam ini.
Dia tidak lain adalah salah satu peretas paling terkenal di panggung internasional. Ini pasti kompetisi yang mudah untukmu, bukan? Apakah kamu ingin menang juara pertama? Pembawa acara menghujaninya dengan pujian tanpa henti, sementara kontestan lain yang duduk di antara penonton kehilangan motivasi karena tiba-tiba menyadari bahwa Spectre ikut dalam kompetisi. Sebaliknya, Direktur Monroe memiliki ekspresi yang tidak berubah-ubah di wajahnya. Meskipun ia tahu betapa hebatnya Zeke, tidak mungkin ia dapat meramalkan bahwa Zeke adalah salah satu peretas terhebat. Kalau dipikir-pikir, Ryder dan Nicole memang sudah jenius, tetapi mereka masih jauh dari kata menjadi peretas profesional. Kalau dipikir-pikir, kerugian yang dialami Ryder tahun lalu bukanlah kerugian total. Namun, tahun ini, Direktur Monroe mendesah saat memikirkan situasi itu. Sepertinya kita tidak punya banyak harapan untuk memenangkan kejuaraan tahun ini, kata Direktur Monroe dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, seolah dia siap mengakui kekalahan. Duduk hanya beberapa kursi dari situ adalah Ten Hardy, yang tidak dapat duduk diam sambil berteriak, "Kalian semua lihat itu. Itu muridku di sana." Ten Hardy kemudian menarik lebih banyak perhatian. "Murid saya adalah pakar peretasan." Sementara itu, Nicole benar-benar muak dengan tindakan Ten Hardy. "Aku tidak percaya Zeke punya guru seperti itu yang memimpin timnya." Dalam rangkaian peristiwa yang berliku-liku, Ten Hardy dengan canggung tersandung kaki sutradara Monroe sebelum merangkak ke atas panggung setelah ia selesai membual tentang Zeke, hanya agar ia bisa menikmati sorotan juga. Sial, Ten Hardy terlalu kewalahan untuk berdiri tegak dan jatuh terkapar ke tanah. Wajahnya berlumuran tanah. Saat itu kamera berhasil mengabadikan momen tersebut. Sedetik kemudian, seluruh tempat itu meledak dalam tawa. Ya ampun, sungguh memalukan. Orang itu adalah pelatih Spectre. Apakah kau melihat cara dia melompat-lompat? Dia benar-benar badut, penonton mengejek. Ten Hardy sempat marah sebelum akhirnya mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia bangkit dan berbalik untuk menyadari bahwa Direktur Monroe lah yang telah menjegalnya. "Kau sengaja melakukannya, bukan? Kau cemburu pada muridku. Kau hanya tidak mau menerima kenyataan itu," gerutu Ten Hardy kepada Direktur Monroe dengan marah. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menatap ke arah sutradara Monroe. Penonton langsung mengenalinya sebagai dirinya. Bukankah itu pelatih dari Royal Creek? Bukankah siswa dari sekolah itu adalah mereka yang memenangkan kejuaraan tahun lalu? Pantas saja dia menjegalnya, menyedihkan sekali. Direktur Monroe menatap Ten Hardy dengan ekspresi polos di wajahnya. "Jangan menunjuk saya. Jelas sekali Anda telah tersandung kaki saya." Sutradara Monroe terlalu asyik dengan pikirannya hingga tidak menyadari Tuan Hardy yang panik dan berusaha merangkak. Dia tersandung beberapa kaki sebelum melanjutkan omong kosongnya. Di sisi lain, Ten Hardy sangat yakin bahwa Direktur Monroe telah melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, dia tidak akan mempermalukannya di depan banyak orang. Menunjuk jari. "Jelas sekali Anda punya niat jahat di sini. Seorang guru dengan moralitas seperti Anda. Bagaimana Anda bisa menghasilkan murid yang baik?" teriaknya. Ekspresi para siswa Royal Creek langsung menjadi dingin ketika mendengar guru mereka difitnah. Hal ini membuat Ryder berteriak, "Tuan Hardy, tidakkah Anda merasa terlalu berlebihan untuk berbicara kepadanya seperti itu? Direktur Monroe adalah salah satu guru terbaik di sekolah kami. Kami tidak akan menoleransi pernyataan yang memfitnah seperti ini." Ten Hardy melihat betapa beraninya Ryder, dan saat itulah ia berdiri, menunjuk ke arah anak itu, dan mengumpat. "Kau kalah, jadi apa hakmu untuk berbicara padaku? Pertama, guru itu tidak punya sopan santun, dan sekarang, murid-murid kita juga tidak punya sopan santun. Bagaimana mungkin sekolah sepertimu bisa berpikir untuk memenangkan kejuaraan? Pergilah." Bab 1853. "Kau," Ryder tercengang karena dia tidak menyangka Tuan Hardy akan berbicara sekasar itu. Dia harus menahan diri sementara tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Nicole mengangkat alisnya dan mengusap telinganya sebelum membalas. Guru ini mengumpat seperti pelaut. Banyak bicara tentang mempertahankan hak atas kualitas yang seharusnya dimiliki seorang guru dan apa yang tidak.
Dia pasti benar-benar tidak tahu malu mengingat dia sendiri adalah seorang guru. Suara Nicole tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang di antara hadirin. Ketika Ten Hardy menyadari bahwa itu adalah Nicole, ia berteriak, "Apa hakmu untuk berbicara kepadaku? Ini semua tentang keterampilan. Saudara-saudara Finlay tidak punya keterampilan, dan kau harus mengingatnya." Zeke, yang masih berada di atas panggung, menyadari bahwa Ten Hardy akan memprovokasi Nicole sekali lagi. Ia segera bergegas meninggalkan panggung tanpa sedikit pun peduli dengan apa yang ingin dikatakan pembawa acara. Tuan Hardy menyadari Zeke berjalan ke arahnya, harga diri Ten Hardy membengkak hingga ukuran yang sangat besar. "Kau lihat itu muridku, juara kompetisi sebelumnya, dan peringkat kedua di dunia. Kalian seharusnya malu pada diri sendiri jika kalian bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Jangan mempermalukan diri sendiri lagi, dan pulang saja." Zeke memperhatikan ekspresi puas di wajah Tuan Hardy, dan dia menatap Nicole dengan penuh permintaan maaf, seolah memohon padanya untuk tidak memperburuk keadaan. Pada saat itu, Nicole menjadi tenang dan berkata, "Muridmu adalah seorang master, tapi kau ini apa? Kenapa kau begitu sombong?" Pencium pantat. Perkataan Nicole bagaikan pisau yang menusuk harga diri Tuan Hardy. Para siswa Royal Creek tertawa terbahak-bahak. Ryder juga tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Nicole. Dia tidak menyangka Nicole akan begitu meremehkan Ten Hardy. Itu sangat kejam. "Siapa yang kau panggil pencium?" Tuan Hardy menjadi marah, dan secara naluriah berusaha untuk bergegas, tetapi dihentikan oleh Direktur Monroe yang menghalanginya. "Cukup, kalian boleh membuat keributan sebanyak yang kalian mau, tapi jangan ganggu murid-muridku atau aku akan membuatmu membayarnya," dia memperingatkan. Ten Hardy tertegun sejenak, sebelum menyadari bahwa Gary, Ryder, dan yang lainnya telah berdiri. Ia langsung merasa malu melihat pemandangan itu. Kemudian dia melotot ke arah Nicole dan berkata, "Demi mereka, aku akan memberikan yang ini gratis." Tuan Hardy ingin mengucapkan kata-kata yang lebih kasar, tetapi dihentikan oleh dengus Nicole. "Aku serahkan padamu," suara Nicole langsung berubah dingin. "Namun, aku akan memastikan kau meninggalkan tempat ini sambil menangis hari ini." Ekspresi Nicole muram, seolah-olah dia menyatakan perang terhadap Tuan Hardy, yang membuatnya gugup. "Aku tak habis pikir bagaimana dan di mana anak SMA ini mendapatkan rasa percaya dirinya," pikir Ten Hardy dalam hati, dan tepat saat ia hendak mengumpulkan keberaniannya, ia melihat tatapan mata dari saudara-saudara Finlay. "Teruslah membanggakan diri. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir." "Tuan Hardy, berhenti bicara," teriak Zeke, mencoba mengeluarkan Tuan Hardy dari situasi sulit itu karena ia menyadari bahwa Nicole serius. Nicole memperhatikan kepergian Zeke, dan ekspresi kosong di wajahnya tetap ada. "Kurasa sudah ditakdirkan bahwa aku tidak akan bersikap lunak pada Zeke hari ini." Saat itu, Ryder datang dan menepuk bahu Nicole. "Tidak apa-apa. Jangan terlalu cemas. Aku tahu kamu di sini untuk bangkit kembali. Bahkan jika kamu kalah darinya, itu bukan sesuatu yang perlu dipermalukan, oke?" Nicole menatap Ryder dengan acuh tak acuh. "Aku hanya bilang aku tidak akan kalah, dan itu artinya aku tidak akan kalah." Nicole duduk setelah ia menyampaikan pernyataannya dengan lantang dan jelas, meninggalkan Ryder berdiri di sana dengan malu sambil menatap Direktur Monroe. Sutradara Monroe juga kesal, dan pergi untuk duduk, mencoba menghindari terlalu banyak berpikir tentang situasi tersebut. "Saya senang bahwa salah satu di antara kita mampu berunding dan menyelamatkan reputasi sekolah kita," pikir Direktur Monroe dalam hati sambil mempertimbangkan betapa sulitnya bagi mereka untuk memenangkan kompetisi sekarang. Bab 1854. Sementara para siswa Royal Creek merasa kecewa, para siswa Norton Institute justru merayakan. Semua orang berkumpul di sekitar Zeke saat ia kembali ke tempat duduknya. "Zeke, kenapa kau tidak memberitahu kami kalau kau adalah Spectre? Itu adalah kompetisi yang gila. Kudengar kau bermitra dengan peretas nomor 1. Apakah Anda sudah bertemu langsung dengannya?" Banyak orang di rombongan Zeke yang menghujaninya dengan pertanyaan demi pertanyaan. Rentetan pertanyaan itu membuatnya pusing,
dan dia diam-diam melihat ke arah Nicole. Orang-orang ini sudah senang mengetahui bahwa aku berada di peringkat kedua. Jika mereka tahu bahwa Nicole ada di sini, bukankah mereka semua akan mengotori celana mereka? Kurasa Tuan Hardy akan mengalaminya nanti. Nicole tampaknya sedang marah, pikir Zeke dalam hati. Kompetisi terus berlanjut, diikuti oleh para kontestan yang menyelesaikan giliran mereka, dengan lebih dari setengahnya tereliminasi. Di kursi utama, Sebastian menyaksikan seluruh kompetisi di mana ia sering mengintip untuk melihat Nicole dari waktu ke waktu. Gadis ini tampaknya menahan diri di 2 ronde pertama. Tak seorang pun dalam kompetisi tahu pasti apa kekuatannya yang sebenarnya. Namun, itu bisa dianggap hal yang baik, kartu as yang tersembunyi di antara kartu-kartu, pikir Sebastian dalam hati. Nicole tampaknya tidak melihat ke arah Sebastian, dan dia juga tidak tampak memintanya. Lagi pula, Sebastian hanyalah seorang penonton yang menyaksikan jalannya kompetisi. Tidak lama kemudian semifinal kompetisi diumumkan, dengan trio Nicole, Gary, dan Ryder yang berhasil lolos, sementara Zeke tidak lolos dan masuk final karena mengalahkan Rawdon. Pertandingan berikutnya adalah 3 lawan 3. Untuk Royal Creek, hanya Nicole, Ryder, Gary, dan Preston yang tersisa, yang mendorong Direktur Monroe untuk segera memilih. Gary, Ryder, kalian berdua harus berada dalam satu tim. Kerja sama diam-diam antara kalian berdua dapat meningkatkan peluang kita untuk menang. Nicole dan Preston, siapa di antara kalian yang pasti akan menang dan membawa kejayaan bagi sekolah kita? Preston tersenyum dan menatap Nicole. Tidak diragukan lagi, itu pasti Nicole. Lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin Nicole bisa lebih baik daripada Preston? Haruskah kita memilih orang yang lebih pantas? Sutradara Monroe ragu-ragu. Baik Ryder maupun Gary berstandar universitas dan memilih Nicole, akan terlalu berlebihan baginya untuk masuk final karena dia masih anak-anak. Mereka mungkin tidak akan masuk final, jadi saya rasa tidak terlalu penting siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Kalau begitu, mari kita masukkan Nicole ke dalam tim. Preston, kamu bisa cari orang lain untuk diajak bekerja sama. Berusahalah untuk tetap bertahan dalam kompetisi dan masuk ke babak final, pungkas sutradara Monroe. Baiklah, jangan khawatir, Preston tersenyum. Dia bisa dengan mudah membentuk tim dengan yang lain, dan jika dia tidak berhadapan langsung dengan Nicole dan Zeke, kemungkinan dia masuk final masih ada dalam rencananya. Kalau begitu, sudah beres. Direktur Monroe memutuskan sebelum menoleh ke Nicole untuk menghiburnya. Bagi orang seusiamu, wajar saja merasa gugup, tetapi jangan takut. Kamu dan Ryder sama-sama sekelas, jadi jangan terlalu khawatir. Nicole memperhatikan bahwa Direktur Monroe berusaha menghiburnya, tetapi kata-kata yang keluar tidak terdengar meyakinkan sama sekali, melainkan campuran antara kecanggungan dan kejujuran. Sebagai jawabannya, Nicole berkata, "Aku tahu." Direktur Monroe memperhatikan mereka naik ke panggung bersama-sama. Babak ini merupakan usaha tim, masing-masing mewakili sekolah dalam kompetisi tim. Jika mereka menang, mereka akan maju ke babak berikutnya dan jika mereka kalah, mereka semua akan tereliminasi. Ryder menjadi sangat gugup saat dia duduk di kursinya, dan Gary, yang memperhatikan hal ini, mencoba menghiburnya. Tidak apa-apa, Ryder. Jangan gugup, kita masih bisa menang. Ryder menyadari bahwa saudaranya bersikap sangat santai, jadi dia mengerutkan kening, kamu lebih gugup daripada aku sebelumnya. Apakah sekarang giliranmu untuk memberiku semua kata-kata penyemangat itu? Gary tersenyum dan menatap Nicole, sambil berpikir, itu karena aku bekerja sama dengan Nicole, yang merupakan impianku sejak lama. Berada di tim yang sama dengan peretas terbaik sepanjang masa, dan membuatnya memimpin kita menuju kemenangan mudah seharusnya menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Bab 1855. Maukah kau lihat saja siapa saja yang ada di timku? Kata Gary dari lubuk hatinya. Ryder mengira Gary sedang membicarakannya, jadi dia tersenyum penuh kasih sayang. Dasar brengsek, kau akhirnya sadar. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kalian ke babak berikutnya. Gary tertegun saat menyadari Ryder salah memahami apa yang baru saja dikatakannya. Dia hendak menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Ryder sudah mengenakan earphone-nya,
yang membuat Gary menggelengkan kepalanya dan menyerah pada ide itu. Saya rasa ada baiknya baginya untuk mendapatkan kembali sebagian kepercayaan dirinya terlebih dahulu, pikirnya dalam hati. Saat itu Nicole sudah dengan santai menunggu dimulainya kontes. Kemudian, Ryder berkata, meskipun lawan kita bukan dari Norton Institute, mereka tetap sangat tangguh. Jadi, kita tidak boleh meremehkan mereka. Saya akan sangat agresif di awal. Yang harus kalian lakukan hanyalah mendukung saya. Gary menatap Nicole dengan canggung. Sungguh menyedihkan bahwa Ryder masih belum tahu apa yang terjadi. Akan tetapi, ia merasa bahwa bukan haknya untuk memberitahu Ryder tentang identitas asli Nicole, dan karena itu, ia berkata, baiklah. Ryder mengira Nicole setuju dengannya, karena dia hanya menjaga ibunya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya. Tak lama kemudian, lawan mereka datang dan duduk tepat di hadapan mereka. Tidak ada aturan dalam pembentukan tim, jadi setiap kontestan yang ingin menang dapat memilih orang-orang yang pandai komputer untuk menjadi bagian dari timnya. Ada 19 kontestan yang berhasil mencapai babak semifinal. Zeke telah maju ke babak berikutnya, dan setengah dari kontestan yang tersisa akan tereliminasi dari kontes. Nicole, Ryder, dan Gary berasal dari sekolah yang sama. Lawan mereka juga membentuk tim dengan teman sekolah mereka sendiri untuk memaksimalkan peluang menang. Nicole mengamati lawan-lawannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka melihatnya dan mulai bergosip tentangnya dengan nada mengejek. Ryder adalah yang terbaik di antara mereka. Saudara-saudara Finlay memang hebat, tetapi mereka memiliki seorang pemula di antara mereka. Kurasa peluang kita untuk menang cukup tinggi. Ayo, aku siap meraih kemenangan ini. Ketiga orang yang duduk di seberangnya tertawa cekikikan dan mencemooh. Senyum sinis muncul di wajah Ryder saat dia mengejek, menggoda seorang gadis seperti ini adalah hal yang tidak tahu malu. Sebagai tanggapan, Nicole menatap Ryder, dan dengan nada datar, dia berkata, aku tidak butuh bantuanmu untuk membelaku. Ryder mengernyit sedikit. Mengapa dia begitu sombong? Lawan mereka tidak dapat menahan tawa. Ryder, kau dengar itu? Dia sama sekali tidak menghargai bantuanmu. Sebaiknya kau simpan saja kebaikanmu untuk dirimu sendiri. Kau tidak mungkin jatuh cinta padanya, kan? Diam kau. Ryder tiba-tiba dipenuhi amarah. Gary ingin membantu saudaranya, tetapi dia melihat ekspresi bersalah di wajah Ryder. Hahaha, lihat saja betapa gugupnya dia. Kurasa apa yang kukatakan benar, lanjut lawannya dalam upaya untuk mengolok-oloknya. Wajah Ryder memerah, tetapi kemudian Nicole membalas dengan senyum di wajahnya. Sepertinya timmu sangat pandai bicara, bukan? Aku ingin tahu seperti apa penampilanmu nanti. Sebaiknya kau tidak menangisi ibumu saat kau kalah. Wajah mereka langsung berubah gelap. Kami tidak akan kalah dari pemula sepertimu. Kau mungkin tidak tahu siapa kami. Kami adalah juara sebelum Ryder menjadi juara. Kami yang terbaik dalam permainan tim. Nicole mencibir setelah mendengar apa yang mereka katakan. Yah, kenapa kau tidak bisa mengalahkan Ryder dan Zeke dalam 2 tahun terakhir jika kau begitu hebat dalam hal ini? Wajah mereka tiba-tiba menjadi merah padam setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Gary tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Nicole dengan kagum. Dia memang jarang bicara, tetapi tak seorang pun dapat menghentikannya dalam pertengkaran mulut begitu dia membuka mulutnya. Pada saat itu, lawan mereka masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi pembawa acara melanjutkan dengan mengumumkan bahwa kontes telah dimulai. Lalu, pengatur waktu mulai berjalan. Kita tidak menang dalam 2 tahun terakhir karena kita berkompetisi sendirian. Karena kita bekerja dalam tim yang sama tahun ini, kita tidak akan kalah. Kamu dan timmu akan tersingkir dari kontes ini sebelum kamu menyadarinya. Lawan mereka berkata dengan berani dan memulai pertarungan. Nicole mencibir. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa mengalahkanku? Kalau begitu aku akan mengecewakanmu. Kau tidak akan bisa mengalahkanku meskipun kalian bersepuluh, apalagi bertiga, balasnya. Nicole terkekeh setelah mengatakan itu dan mulai sibuk juga. Bab 1856. Ryder sudah siap untuk memulai invasinya saat ia hendak memberi isyarat kepada Nicole dan Gary untuk mendukungnya.
Namun, saat itulah ia menyadari bahwa Nicole sudah beberapa langkah di depannya. Tiba-tiba, Nicole telah memimpin. Ryder terkejut. Nicole, apa yang kau lakukan? Jangan bertindak gegabah. Gary menatapnya dengan canggung dan berpikir dalam hati. Apakah dia masih berpikir bahwa dialah yang terbaik di antara kita? Nicole mengalihkan pandangannya ke Ryder. Aku tidak suka ketiga orang ini. Duduk saja di sana dan beristirahatlah. Apa? Ryder tercengang. Apa maksudnya? Apakah dia baru saja meminta kita untuk tidak melakukan apapun dalam pertempuran tim ini? Namun, Gary tidak mendengarkannya. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun saat akhirnya mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan idolanya. Tidak mungkin. Nicole, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Aku ingin membantumu. Protesnya. Mendengar itu, Ryder tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gary, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah dia sedang bercanda? Mengapa dia ingin mendukung Nicole? Tanyanya. Gary menatap Ryder dengan pasrah. Bro, Nicole sebenarnya lebih jago darimu waktu sekolah dulu. Ryder mengerutkan kening, menatap kakaknya, dan dengan nada frustrasi, dia berkata, aku tahu. Dia mungkin lebih baik dariku, tetapi dia tidak pernah berpartisipasi dalam kontes seperti ini. Ini adalah pertarungan tim. Ini bukan saatnya baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Ryder menganggap bahwa keterampilan Nicole dan kemampuannya untuk menang dalam pertarungan tim adalah dua hal yang berbeda, terlepas dari seberapa hebatnya dia. Dia bertindak sangat hati-hati karena dia ingin mereka bertahan dalam kontes selama mungkin. Nicole mengacaukan rencananya adalah hal terakhir yang diinginkannya. Gary menatap adiknya yang tampak sangat tegang dengan ekspresi pasrah. Jadi, duduklah dan dukung Nicole. Dia khawatir saudaranya akan menyesal karena tidak melakukan yang terbaik hari ini jika dia mengetahui identitas asli Nicole. Kemudian, setelah pertukaran berakhir, dia mulai melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ryder tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat Gary. Gary bertingkah aneh sekali hari ini. Namun, ia merasa perlu melakukan sesuatu setelah menyadari betapa fokusnya lawan-lawannya. Jadi, ia duduk dan kembali ke medan pertempuran. Serangan Nicole begitu agresif sehingga ia mendominasi lawan-lawannya, dan menguasai seluruh pertarungan hanya dalam waktu 3 menit setelah pertandingan dimulai. Ryder terkejut. Nicole jelas bukan orang baru dalam hal ini. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia berkompetisi. Malah, dia terlihat seperti seorang ahli. Ryder mengubah rencana awalnya setelah menyadari bagaimana Nicole telah mengambil alih kendali darinya. Ia segera mulai mendukung Nicole bersama Gary untuk mempercepat serangan. Nicole menatap layarnya dan menyadari betapa menyenangkannya Gary saat dia dan Ryder membantunya. Karena itu, dia memperlambat langkahnya, meskipun dia tidak membutuhkan bantuan mereka. Selain itu, dia ingin mengajari Gary beberapa hal baru juga. Seperti yang diharapkan, Gary berhasil mengetahui apa yang sedang dilakukan Nicole setelah sepersekian detik. Lalu, ia langsung melakukan apa yang diinginkan Nicole. Ryder sangat terkejut. Mengapa Gary terlihat seperti mengetahui kebiasaan Nicole dengan sangat baik? Tiba-tiba, dia menyadari bahwa gaya Nicole sangat mirip dengan seseorang yang mungkin dia kenal. Apakah ini suatu kebetulan? Ryder tertegun saat memikirkannya. Ia berbalik, dan di sana, ia melihat ekspresi gembira di wajah Gary. Melihat hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan, Gary, apakah kamu mengetahui sesuatu yang tidak aku ketahui? Tanpa menatapnya, Gary bergumam, apa? Dia bersenang-senang melakukan serangan balik terhadap invasi lawan di bawah pimpinan Nicole. Nicole, gayanya mirip sekali dengan gaya seorang master. Siapa dia sebenarnya? Tanya Ryder. Bab 1857. Ryder bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya tanpa menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Dia mulai bekerja sama dengan Nicole, menggunakan data dari analisisnya tentang gaya peretas ulung itu, dan berhasil. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Tanyanya pada dirinya sendiri. Gary berbalik dan menatap Ryder. Baru sekarang kau tahu tentang ini. Dasar bodoh.
Ryder membelalakkan matanya begitu mendengar apa yang dikatakan Gary. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Ternyata, Ryder dan Gary telah mengagumi orang yang sama. Mereka juga telah berusaha keras untuk mempelajari dan menganalisis teknik mereka, dan orang itu adalah salah satu peretas terbaik di dunia. Ryder tidak percaya bahwa orang tersebut ada di sekolah mereka, apalagi duduk di samping mereka. Aku juga berpikir begitu. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Gumam Gary sambil mendukung Nicole dengan penuh semangat. Ryder tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Nicole dengan rasa ingin tahu setelah memperhatikan ekspresi gembira di wajah Gary. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat seberkas cahaya suci menyinari Nicole. Apakah dia benar-benar idola yang selama ini kita kagumi? Ryder tidak dapat mempercayainya meskipun jawabannya ada di depannya. Namun, gaya peretasan dan kebiasaan pengkodean yang sudah tidak asing lagi ditunjukkan tepat di depannya. Dia tidak mungkin salah. Dengan mengingat hal itu, gelombang kegembiraan menyelimuti Ryder. Ia merasa bahwa ia harus tampil dengan baik karena akhirnya ia memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan idolanya. Mengesampingkan semua hambatan, ia mulai bersinergi dengan Nicole saat ia memikirkannya. Lawan mereka tercengang. Kontes itu hanya berlangsung beberapa menit, namun Nicole telah berhasil mendominasi semuanya sendirian. Selain itu, Ryder dan Gary juga mulai menyerang mereka, membuat mereka seolah-olah menjadi gila. Ya Tuhan, gadis itu tidak bisa dihentikan. Bukankah dia seorang pemula? Bagaimana dia bisa begitu hebat? Bertahanlah, kita tidak boleh kalah darinya. Teriak pemimpin kelompok itu, berharap agar pertarungan ini bisa diperpanjang sedikit lagi. Namun, Nicole sudah memastikan kemenangannya. Dia menekan tombol enter dan menghentikan apapun yang sedang dilakukannya. Tuan Zhah melihat Nicole berhenti pada saat yang paling genting dan berpikir bahwa dia telah melakukan segala yang dia bisa sebagai bentuk dukungan. Namun, saat itulah dia berkata, "Kita menang. Aku akan memberi kalian berdua kesempatan untuk belajar sesuatu. Gary, kau akan mendukung Ryder sekarang. Kalian berdua saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka." Roger Tat. Gary dengan antusias melakukan apa yang dikatakan Nicole. Penonton tercengang saat menyaksikan semua yang terjadi. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya juara resmi dari Royal Creek Institute yang memimpin kelompok ini? Tidak terlihat seperti itu. Bukankah dia seorang pemula? Dia juga seorang gadis. Ya, saudara Finlay mengikuti jejaknya. Sementara ada sedikit diskusi yang terjadi di antara penonton, Ryder dan Gary bersenang-senang di atas panggung. Karena Nicole telah membuka jalan bagi mereka, mereka tidak perlu terlalu berhati-hati lagi. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyerang dan melakukan serangan. 3 menit kemudian, keduanya memastikan kemenangan berkat kerja sama tim yang luar biasa. Cincin, bel pun berbunyi, dan bila kemajuan pada layar besar menunjukkan bahwa Royal Creek Institute telah memusnahkan lawan mereka. Dengan suara menggelegar, pembawa acara mengumumkan, Royal Creek Institute adalah pemenang pertandingan pertama semifinal. Mereka akan melaju ke final. Woho, semua orang dari Royal Creek Institute bersorak. Bab 1858. Gary dan Ryder tampak sangat gembira. Ryder mengira mereka hanya bisa menang melalui rencana yang matang, tetapi di luar dugaan, Nicole benar-benar berhasil memastikan kemenangan mereka hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Saat itu, dia semakin yakin siapa dia. Nicole adalah Lucifer. Dia menatap Nicole sambil memikirkan hal itu, dan matanya sedikit berbinar. Namun, satu-satunya hal yang dilakukan Nicole adalah memandanginya dan berkata, "Lumayan." Gary tersenyum. Lihatlah siapa pemimpin kita. Saat itulah Ryder akhirnya menyadari bahwa pujian Gary ditujukan kepada Nicole, bukan dirinya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berpikir bahwa dirinya lebih baik dari Nicole. Sambil menggaruk kepalanya dengan canggung, dia bertanya, "Gary, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang identitas aslinya lebih awal?" Ryder merasa sangat terhina karena ia telah berulang kali mempermalukan dirinya sendiri. Dan itu semua karena Gary telah menyembunyikan kebenaran darinya. Gary tersenyum. "Aku baru tahu hari ini."
Identitas Nicole adalah rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu jika dia tidak ingin kau mengetahuinya. Jadi, kupikir sebaiknya kau mencari tahu sendiri. Ryder memutar matanya ke arahnya. Kau benar-benar pengkhianat. Ryder tampak marah, tetapi ada juga ekspresi bersalah di wajahnya saat dia menoleh ke Nicole. Maaf, aku tidak tahu siapa kamu. Seharusnya aku tidak menyuruhmu untuk tidak bertindak gegabah. Nicole mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu tahu siapa aku sekarang? Ryder mengangguk. Tentu saja, kau idola kami. Gary dan aku telah menghabiskan banyak waktu menganalisis kebiasaan coding dan keterampilan hackingmu. Metode yang kau gunakan sangat unik, sehingga aku bisa langsung mengenalimu. Nicole tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Ah, jadi mereka telah mengamatiku. Pantas saja mereka tahu persis apa yang kuinginkan dari mereka. Lupakan saja, aku belum berencana untuk memberitahu siapapun di sekolah tentang ini. Rahasiakan saja. Nicole berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Ryder merasa aneh saat melihat punggung Nicole menjauh dari pandangannya. Dia tidak percaya bahwa dia memperlakukan Nicole seperti seorang pemula sebelum hari ini, hanya untuk terkejut dengan kenyataan bahwa Nicole adalah idolanya selama ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang selama ini ia kagumi ternyata adalah seorang junior yang beberapa tahun lebih muda darinya. Hal itu memalukan baginya. Namun, kehadiran Nicole begitu kuat. Ia terpesona olehnya, sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan apapun yang akan terjadi di antara mereka di final. Baginya, itu akan menjadi seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Zah baru menyadari bahwa Nicole adalah pemimpin di antara mereka setelah mereka kembali ke tempat duduk mereka, dan itu membuatnya terkesan. Kupikir Ryder akan memimpin. Kau mengejutkanku. Nicole, aku tidak tahu kau benar-benar luar biasa. Ryder adalah pria yang penuh dengan kesombongan dan ego, dan Zah tahu bahwa dia tidak akan pernah menyerah pada Nicole kecuali dia cukup mampu. Nicole mengangguk santai padanya. Merekalah yang telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mendukungku. Dia tidak ingin mendapat pujian atau mencuri perhatian orang lain. Namun, Zah sudah tahu bahwa Nicole hanya bersikap rendah hati. Baiklah, silakan duduk. Bersiaplah untuk babak berikutnya. Babak final akan segera dimulai, Tuan Zah mengingatkan. Nicole mengangguk dan duduk santai karena pertandingan itu sama sekali tidak membuatnya khawatir. Namun, ia berpikir bahwa final akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk bertanding langsung dengan Zeke. Zeke tidak dapat menahan rasa khawatirnya setelah mengetahui betapa kejamnya Nicole di atas panggung. Jika ia harus menghadapi Nicole di babak berikutnya, ia mungkin akan kalah. Jadi, ia berharap Nicole akan bersikap lunak padanya mengingat ia adalah partner Nicole. Tuan Hardy sama sekali tidak menyadari betapa gugupnya Zeke. Matanya dipenuhi kebencian saat ia melihat Nicole berjalan dengan bangga di atas panggung. Dia sangat beruntung. Bagaimana dia bisa masuk ke babak final? Namun, itu mungkin hal yang baik. Zeke, kau harus memberinya pelajaran nanti, oke? Kau akan membuat ini menjadi kontes terakhir yang ingin dia ikuti. Tuan Hardy, ucap Zeke, menahan keinginan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Hardy. Namun, Hardy tiba-tiba berbalik dan berkata, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi kita tidak bisa bersikap belas kasihan kepada siapapun. Apakah Anda ingat betapa sombongnya orang-orang dari Royal Creek itu? Kita telah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk akhirnya berada di tempat kita saat ini. Saya tidak dapat membayangkan betapa malunya Institut Norton jika Anda kalah dari mereka. Bab 1859. Zeke kehilangan kata-kata, dan saat itu juga, dia menyerah untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Hardy. Meskipun ia tahu peluangnya untuk menang tidak tinggi, Hardy benar. Ia mewakili Norton Institute. Tampaknya aku harus serius kali ini, simpulnya. Saya mengerti, Tuan Hardy, kata Zeke. Hardy menghela napas lega saat akhirnya mendapat sedikit kepastian dari mata Zeke. Lakukan yang terbaik jika memang begitu. Jangan mengecewakanku. Namun, Zeke menghela napas setelah mendengar kata-kata Tuan Hardy. Dia mulai meretas hanya untuk bersenang-senang,
dan dia sama sekali tidak menduga adanya tekanan seperti ini. Tidak diragukan lagi, Nicole telah menarik banyak perhatian setelah penampilannya di babak semifinal, sehingga Rowdon pun menjadi sedikit penasaran. Cara dia membuat kode terlihat sangat familiar. Namun, dia tidak berani berpikir lebih jauh dari itu. Dia sudah bertemu dengan seorang master dalam diri Zeke, dan dia tidak mampu untuk melawan jenius lain dalam kontes ini. Rowdon kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum ia memulai wawancara dengan pembawa acara untuk mengupas gaya coding Nicole. Meskipun gayanya sangat agresif, namun sangat efektif pada saat yang sama. Akan tetapi, gayanya sangat berisiko karena memerlukan banyak keterampilan dan kecepatan. Selain dia, orang lain yang suka membuat kode seperti ini adalah peretas yang berada di puncak papan peringkat The Hunters. Lucifer. Semua orang terkejut begitu mendengar nama Lucifer. Tak seorang pun menduga bahwa dia akan meniru gaya pengkodean peretas terbaik di papan peringkat. Tidak heran dia begitu hebat. Ternyata dia meniru peretas terbaik yang pernah ada. Ya, tapi itu berarti kecepatan mengetiknya sama cepatnya dengan Lucifer. Area tersebut dipenuhi dengan diskusi ketika pembawa acara berkomentar sambil tertawa. Sepertinya siswa ini adalah penggemar berat Lucifer. Zeke mendesah dalam hati. Orang-orang ini sangat bodoh. Bagaimana mungkin ada peniru yang begitu sempurna? Dia sendiri adalah Lucifer. Ryder dan Gary hampir tidak dapat menahan tawa mereka setelah mendengar itu. Mereka mengira semua orang di sana akan tercengang jika mereka tahu bahwa Nicole memang Lucifer, karena mereka semua mengira dia hanya seorang peniru. Namun, Nicole tampak lebih tenang dari sebelumnya, seolah-olah dia tidak ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Tempat tersebut diubah setelah tuan rumah menganalisis semua yang telah terjadi bersama Rowdon. Baiklah, sekarang kita sudah punya 9 finalis. Selanjutnya, kita akan memulai bagian terakhir dari kontes ini. Para finalis, silakan naik ke panggung. 9 finalis berdiri perlahan, dengan Ryder dan Gary merasa sangat terhormat saat berdiri di samping Nicole. 9 finalis, termasuk Zeke, kemudian naik ke panggung bersama. Para penantang yang kalah dari mereka hanya bisa menyaksikan para finalis mendapat seluruh perhatian, tidak peduli betapa frustrasinya perasaan mereka. Baiklah, aturannya akan sama seperti tahun sebelumnya. Setiap kontestan akan bertarung sendiri-sendiri. Orang terakhir yang bertahan setelah semua pertahanan kontestan lainnya dihancurkan akan menjadi juara. Woho! Penonton bersorak seakan-akan ini adalah pertarungan terakhir yang telah mereka nantikan. Namun, Nicole tidak menyangka kontes ini akan membuatnya bosan. Wah, sepertinya ini hanya kontes komputer yang berusaha keras untuk menampilkan dirinya sebagai kompetisi hacking. Tidak profesional, dan terus-menerus menciptakan konflik untuk menarik perhatian penonton. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya datang ke sana untuk bersenang-senang. Semuanya, silakan duduk. Pembawa acara meminta mereka duduk dalam lingkaran komputer sebelum membuat pengumuman dengan penuh semangat. Mari kita mulai babak final. Dengan bunyi dering, pengatur waktu berbunyi, dan semua orang di panggung menggerakkan jari mereka di atas keyboard secara serentak. Bab 1860. Zeke tidak lagi terlihat santai seperti tahun lalu. Sebaliknya, ia menjadi sangat serius. Sebaliknya, Nicole tersenyum tipis tanpa menggerakkan tangannya, tampak sangat tenang. Hati Tuan Zah hancur melihat itu. Nicole, cepatlah. Dia mengingatkan Nicole dengan lembut. Namun, Nicole sama sekali tidak merasa gugup. Sebaliknya, ia mulai mengamati kemajuan lawan-lawannya. Ryder dan Gary, yang bekerja dengan tenang, telah beralih ke mode menyerang lawan mereka secara agresif. Karena mereka tahu siapa Nicole, mereka memutuskan untuk memberikan seluruh kemampuan mereka dalam pertempuran. Meskipun mereka tidak akan pernah bisa menandinginya, merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk dapat bersaing bersama idola mereka. Nicole mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menggoda, "Kalian terlalu lambat." Tawa dingin keluar dari mulutnya, dan saat itulah dia mulai mengetik di keyboardnya. Baris-baris kode mulai muncul di layarnya, dan alur permainan berubah seketika. 9 finalis seharusnya bertarung satu sama lain, tetapi 8 dari mereka,
kecuali Nicole, tampaknya malah mengeroyoknya sekarang. Pembawa acara merasa ada yang tidak beres saat melihat itu. Tuan Ling, maukah Anda memberitahu kami apa yang terjadi sekarang? Mengapa semua orang menyerang satu kontestan? Raudon terperanjat saat melihat apa yang terjadi. Mereka tidak menyerangnya. Dialah yang menyerang ke-8 orang itu sekaligus. Tidak seorang pun dapat mengetahui siapa gadis itu dan bagaimana ia dapat melakukan apa yang sedang dilakukannya. Ia baru mulai mengetik kurang dari semenit yang lalu, namun, ia telah memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap semua lawannya secara gegabah tanpa memiliki rencana permainan. Ini berarti bahwa 8 kontestan lainnya berusaha untuk menangkisnya pada saat yang sama. Hal yang paling aneh bagi mereka adalah, meskipun ke-8 kontestan itu membalas, Nicole masih memiliki keunggulan dibandingkan mereka semua. Ya Tuhan, dia jenius. Bahkan Raudon ragu apakah ia mampu menghadapi 8 orang sekaligus. Lagi pula, lawan-lawannya bukan orang sembarangan. Hanya kontestan yang benar-benar mampu yang bisa mencapai sejauh ini. Sang pembawa acara pun tercengang saat menyaksikan pertarungan itu dengan gugup. Tapi dia melawan seorang ahli seperti Spectre sendiri. Apakah dia benar-benar percaya diri? Raudon terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan pembawa acara. Ya, Zeke juga ikut kontes. Apa dia tidak takut? Kok dia masih bisa agresif? Tanyanya. Akan tetapi, Raudon segera menyadari bahwa Zeke tampak gugup dibandingkan dengan Nicole yang tampak tenang. Apa yang terjadi? Pembawa acara tercengang. Tuan Ling, apakah ini hanya ilusi? Mengapa saya merasa seolah-olah gadis itu agak santai dibandingkan dengan Spectre sendiri? Wajah Zeke menjadi gelap saat dia mengeluh dalam hati, sial. Aku heran apakah kalian akan gugup jika kalian berhadapan dengan Nicole. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan itu sama sekali. Dia harus melakukan sesuatu saat Nicole masih sibuk berurusan dengan orang lain. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang di kontes selanjutnya. Layar salah satu kontestan tiba-tiba menjadi hitam saat ia masih menyusun rencana untuk menyerang balik. Sialan, orang itu berteriak dengan marah, tetapi dia tetap tidak bisa lepas dari nasib tersingkir. Namun kekalahannya bukanlah yang terakhir, sebab kontestan lain tersingkir tak lama kemudian. Sementara itu, Preston merasa seolah-olah dia sudah mencapai batasnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Nicole, dan baru saat itulah dia menyadari betapa kuatnya Nicole sebenarnya. Keahliannya benar-benar di luar dunia ini dan tidak ada orang biasa yang mampu menandinginya. Akhirnya, karena masih ada 5 kontestan yang tersisa, Preston mengibarkan bendera menyerah. Tangannya menjauh dari keyboard, dan layarnya menjadi gelap.